Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Rizian Channel. Dan di video kali ini ya kita nggak akan bahas tentang jailbreaking dulu ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang iOS 14 teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman semuanya mungkin udah antusias banget gitu kan nungguin kabarnya iOS 14, atau mungkin teman-teman nungguin nih fitur-fitur baru apa aja nih yang bakalan hadir di iOS 14. Ya sebenarnya sih udah ada sih untuk fitur-fiturnya, udah bisa teman-teman cobain kalau misalkan mau nyobain di versi developer betanya yang sudah saya share kapan hari. Oke, jadi di sini saya akan membahas buat teman-teman semuanya untuk bagaimana sih caranya untuk biar teman-teman itu bisa merasakan versi beta dari iOS 14-nya itu tapi yang lebih baik itu, atau lebih stable, ataupun lebih baik lah, intinya lebih aman lah bisa dibilang ya teman-teman ya. Karena yang di video kemarin juga ada yang beberapa teman-teman tuh menanyakan aman apa enggak sebenarnya buat cobain fitur atau cobain iOS 14 yang developer beta 1. Kalau menurut saya sih untuk aman enggaknya itu tergantung dari pemakai ya. Buat teman-teman semua mungkin yang udah pandai atau yang udah lihai dengan software ataupun udah lihai dengan iOS, mungkin teman-teman juga mungkin udah berani gitu aku yakin gitu untuk cobain iOS 14 beta 1. Ya teman saya sebenarnya nggak masalah sih, cuman ya itu tadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman nekat ya resiko sih teman-teman harus berani gitu nanggung resiko juga sama iDevice teman-teman. Tapi catatan aja untuk resiko terbesar itu ya mentok-mentok teman-teman HP-nya kayak nge-lag ataupun banyak aplikasi yang kurang kompatibel. Kayak misalkan ada kemarin itu yang saya tahu itu kalau nggak salah game apa ya, game Pokemon Go apa ya, itu nggak bisa dibuka di iOS 14 terbaru yang developer beta 1. Terus ada apa lagi ya, pokoknya ada beberapa sih sebenarnya aplikasi yang masih belum bisa digunakan di iOS 14 beta 1 kemarin. Jadi di video kali ini buat teman-teman semuanya sebagai informasi aja, mungkin teman-teman juga bisa persiapan dari sekarang gitu pengen nyobain iOS terbaru iOS 14 ini. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu nih apa aja sih sebenarnya apa istilahnya tingkatan-tingkatan Apple itu untuk betanya, yaitu yang pertama buat teman-teman yang belum tahu itu untuk tahapan beta dari iOS yang dikeluarkan oleh Apple, yaitu yang pertama adalah iOS developer beta, seperti kasusnya kemarin iOS 14 developer beta 1, yang dimana developer beta itu adalah versi iOS yang dirilis atau dikeluarkan oleh Apple itu bersamaan dengan Apple Event WWDC tiap tahunnya teman-teman. Biasanya kan ya seperti kemarin ini teman-temannya tanggal 23 Juni dini hari itu kan waktu Indonesia Barat. Nah itu jam 12 pagi itu kan ada Apple Event WWDC kan diselenggarakan tuh. WWDC diselenggarakan itu setelahnya Apple membuka atau merilis versi developer beta dari iOS 14-nya yang pertama. Nah untuk developer beta jadi itu adalah versi iOS yang benar-benar pertama kali. Jadi untuk bug itu nggak usah diragukan lagi, pasti ada. Bukan pasti banyak ya, tapi pasti ada. Untuk banyak sedikitnya itu juga tergantung dari iDevice teman-teman juga. Jadi ada beberapa kasus nih, untuk iDevice A itu bugnya itu kayak gini, iDevice B itu bugnya seperti itu. Jadi setiap iDevice juga biasanya itu bugnya berbeda teman-teman. Jadi nggak semua iDevice itu bugnya sama. Jadi seperti itu. Dan setelah itu ada juga yang namanya public beta. Nah untuk public beta ini adalah versi iOS ya, versi betanya tapi dirilis resmi secara publik oleh Apple, yang dimana juga disediakan di situs resminya Apple. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen nyobain versi betanya dari iOS 14 ini tapi ragu gitu, takut gimana-gimana, nah teman-teman buat pengen eksperimen gitu kan atau pengen coba-coba, teman-teman bisa download versi beta dari iOS-nya. Di antaranya yaitu misalkan kita nanti pengen nyoba iOS terbaru ini iOS 14, nah itu bakalan ada versi public betanya. Biasanya public beta dan developer beta itu berjarak sekitar 3 mingguan atau 20 hari sampai 20, ya pokoknya mulai 3 minggu sampai 1 bulan jaraknya biasanya seperti itu. Nah misalkan Apple kemarin kan merilis iOS 14 developer beta kan tanggal 23-an ya. Nah itu biasanya untuk versi public betanya untuk iOS 14 nanti itu ya sekitaran tanggal awal Juli ya teman-teman, sekitar tanggal 5, tanggal 6 seperti itu lah ya. Mungkin teman-teman juga bisa tuh buat pengingat atau buat di kalendernya gitu untuk pengingat biar teman-teman
teman-teman bisa mencoba dan juga merasakan iOS 14-nya meskipun hanya di versi iOS 14 public beta 1. Dan di versi public betanya sendiri untuk iOS ini adalah versi yang lebih baik ya. Ingat, ini lebih baik daripada developer beta. Jadi ini bukan terbaik tapi lebih baik teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin ragu gitu untuk mencoba dari iOS 14 yang developer beta kemarin. Nah, itu buat teman-teman saran saya bisa menyarankan di sini ya, itu teman-teman bisa cobain di versi public betanya. Tapi itu tadi teman-teman, untuk bug itu tetap ada tapi lebih sedikit lah ya, atau sudah lebih baik daripada iOS 14 yang masih developer beta. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi kalau misalkan pengen nyobain gitu, coba aja teman-teman di versi iOS 14 public beta 1 yang akan rilis nanti. Oke teman-teman, jadi di sini juga saya nanti akan sharing bagaimana teman-teman biar bisa mencoba versi iOS terbaru di iOS 14 public betanya. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk semua link-link atau semua situsnya sekali lagi saya tekankan ada di deskripsi. Buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk cek kolom deskripsi, semuanya ada di sana teman-teman ya. Nah, setelah ada public beta itu biasanya ada versi juga yang namanya GM ya, yang dimana tuh GM tuh bisa dibilang tuh hampir ya, bukan stable atau bukan rilis secara resmi tapi hampir teman-teman. Biasanya tuh berapa ya, seminggu atau sebulan, enggak sih kalau seminggu tapi sebulan, sekitar 1 bulanan dari iOS resminya itu sebelum dirilis. Nah biasanya Apple itu ada versi GM-nya atau versi iOS yang GM. Contohnya versi iOS 14 ini ya, mungkin versi iOS 14 nanti setelah public beta, entah itu public beta 5, public beta 6 mungkin ya, biasanya sih seperti itu. Nah itu ada versi iOS 14 GM. Nah itu teman-teman bisa cobain sebelum iOS 14 benar-benar rilis secara resmi di iOS 14.0. Dan untuk iOS versi resmi setelah developer beta dan public beta dan juga GM-nya tuh rilis, itu biasanya iOS dirilis barengan atau bersamaan dengan iDevice baru atau iDevice flagshipnya Apple. Jadi biasanya kan kemarin kalau kita cek di sebelum-sebelumnya untuk iOS 13 itu rilis di bulan September kan ya. Nah itu barengan dengan iPhone 11 dan iPhone 11 Pro dan kawan-kawannya itu teman-teman ya. Dan untuk kasusnya di iOS 14 ini sama teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya itu pastinya iOS 14 resmi atau iOS 14 globalnya nanti yang bakalan dirilis atau iOS 14.0 itu nanti rilis bulan ya, sekitar biasanya sih bulan September teman-teman, barengan dengan iPhone terbaru atau iPhone flagship terbarunya dari Apple. Ya rumornya sih iPhone 12 teman-teman ya, tapi ya udahlah nanti kita tunggu aja gimana beritanya. Oke guys, jadi seperti itu, dan langsung aja kita ke tutorial bagaimana sih caranya buat teman-teman ini mempersiapkan gitu kan, dan juga mendownload gitu. Jadi untuk iOS public beta dari iOS 14 ini juga sudah tersedia buat teman-teman semuanya yang pengen download juga dari sekarang. Dan ini adalah iOS public beta yang dimana itu berlaku untuk semuanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini langsung aja saya akan membahas untuk bagaimana sih teman-teman untuk persiapan sebelum teman-teman mendownload iOS 14 public beta 1. Untuk metode kali ini tuh hampir mirip dengan versi developer beta kemarin. Cuman di versi developer beta kemarin kan teman-teman mungkin juga agak ragu juga, karena di versi developer beta kemarin kan teman-teman downloadnya itu bukan download dari situs resminya Apple. Nah untuk di versi public beta ini itu teman-teman downloadnya itu bisa resmi, atau ya mungkin hanya resmi ada di situs Apple. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin ragu gitu, sekali lagi mungkin ragu, nah ini bisa menjadi membuat teman-teman lebih yakin gitu untuk mendownload versi iOS 14 public betanya. Oke langsung aja teman-teman yang pengen persiapan gitu kan, ingin download beta profilnya nanti untuk iOS 14 public betanya. Jadi teman-teman di sini langsung aja buka aplikasi Safari, dan teman-teman langsung aja buka link yang nanti sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman langsung cek aja. Jadi ini sekali lagi ini situs resminya dari Apple ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya juga udah nggak perlu ragu lagi teman-teman ya, karena ini resmi dari Apple. Dan teman-teman juga pastinya untuk keamanan login pasti aman juga, dan ya untuk virus pasti nggak ada lah ya teman-teman ya. Nah setelah masuk ke dalam situsnya ini teman-teman di sini ada klik get started. Nah teman-teman tinggal klik aja di situ ya. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman situs download untuk beta profile versi public beta yang paling baru. Nah di sini kita diharuskan untuk login ke Apple ID. Jadi teman-teman di sini nggak masalah karena ini juga situsnya Apple. Teman-teman di sini tinggal login aja pakai Face ID ataupun pakai Touch ID.
lagi. Nanti kalau sudah, sebenarnya ini teknologi baru juga di iOS 13 ya. Buat teman-teman semuanya ya udah nggak perlu saya bahas lah. Nah, di sini nanti kalau sudah bakalan masuk ke situs seperti ini. Jadi ini adalah situs untuk download beta profile ya. Jadi Apple itu ada yang namanya beta software program ya. Sebenarnya sih teman-teman juga udah dengerin tadi penjelasan saya tentang urutan-urutan dari versi betanya iOS. Jadi di sini teman-teman scroll agak ke bawah, di sini ada Get Started ya teman-teman ya. Di bagian Get Started ini ada tulisan untuk enroll your iOS devices. Teman-teman tinggal klik aja. Nanti di sini teman-teman akan masuk ke halaman untuk download profile dari iOS public betanya. Untuk iOS public beta ini ya sama seperti iOS biasanya teman-teman ya. Kalau ada iOS public beta terbaru, maka iOS yang sebelum-sebelumnya tuh otomatis ditutup atau ditimpa, jadi nggak ada lagi. Nah, di sini tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini scroll ke bawah aja. Nah, di sini ada untuk tulisan download profile, teman-teman tinggal klik aja. Nanti ini sih sebenarnya tulisannya masih iOS 13 karena iOS 14 yang public beta juga belum rilis teman-teman ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, seperti yang kemarin sudah teman-teman lihat untuk tutorial di versi iOS 14 developer betanya. Di sini tinggal klik allow izinkan aja, profil diunduh. Teman-teman langsung aja masuk ke pengaturan. Seperti biasa ya teman-teman ya, di sini nanti muncul baris baru, profil diunduh. Nah, teman-teman bisa langsung aja klik di sini, atau misalkan teman-teman di sini belum ada, teman-teman di sini masuk ke dalam umum. Lalu di sini ada manajemen profil dan perangkat. Di sini teman-teman klik. Nah, di sini akan muncul iOS 13 dan iPadOS software beta. Ya, pokoknya seperti itulah. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini, lalu teman-teman tinggal klik aja di sini ada install. Nah, di sini teman-teman masukin passcode seperti biasa, seperti kemarin lah ya, teman-teman tinggal install aja di sini. Nah, nanti bakalan muncul untuk license agreement. Di sini teman-teman langsung aja sih untuk setujui ya, teman-teman ya. Nah, di sini install lalu maka akan muncul tulisan seperti ini ya nanti ya teman-teman ya, untuk mulai ulang diperlukan. Jadi teman-teman di sini langsung bisa restart ataupun teman-teman nanti dulu untuk restartnya secara manual. Oke guys, jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah melakukan restart, nah nanti di bagian sini teman-teman, di bagian pembaruan perangkat lunak ini nanti bakalan muncul iOS public beta terbaru yang ada saat ini. Misalkan untuk saat ini itu yang ada kalau nggak salah sih iOS 13.6 public beta ya. Jadi buat teman-teman untuk sekarang ini belum bisa untuk mencoba iOS 14 public beta. Jadi buat teman-teman semuanya kalau misalkan pengen cobain, bisa download profile ini dari sekarang. Nanti sekitar Juli awal, sekitar tanggal 5 sampai 10 lah buat teman-teman biar amannya. Nah, itu teman-teman bisa cek lagi di bagian pembaruan perangkat lunak. Nah, itu pasti bakalan muncul iOS 14 public beta. Oke guys, jadi mungkin sekian aja videonya. Mungkin juga ini agak panjang juga videonya ya. Saya cuman ngomong aja, nggak ada apa pergerakan apa-apa juga di video yang teman-teman tonton di sini. Jadi buat teman-teman semuanya, thank you buat teman-teman semuanya yang udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin ada pendapat gitu, tulis aja di kolom komentar di bawah, ataupun mungkin ada tutorial lagi. Karena saya juga sekarang ini lagi proses rendering dari video tentang tutorial jailbreaking di iOS terbaru. Banyak ya teman-teman itu minta jailbreaking di iOS 12.4.7. jadi nggak tahu video ini diuploadnya setelah tutorial jailbreak itu atau sebelum tutorial jailbreak. Jadi buat teman-teman semuanya tungguin aja video-video terbaru dari saya lainnya. Jadi thank you buat teman-teman semuanya yang udah nontonin dari awal sampai sekarang ini. Dan ya jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, share, dan juga subscribe pastinya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan tentang info-info teknologi dari channel ini, juga info-info tentang iDevice dan juga jailbreaking pastinya. Oke guys, jadi thank you buat teman-teman semuanya dan di jalan-jalan pamit. Have a nice day and bye-bye guys.